bawa koper. Kenapa? Emangnya saya tahu saya mau ditahan? Lo pikir lo siapa yang nyuruh-nyuruh gue? Pernah bertanya lagi ke Ibu Nunun, siapa yang memintanya untuk memberikan cek pelawat ke anggota DPR? Saya tidak bisa membayangkan seorang ditahan, kebebasannya diambil, tapi dia disuruh beli gitu. Napi itu jarang didaftarkan sehingga terjadi penghilangan paksa di situ. Karena banyak terlibat narapidana dan tahanan dalam proses registrasi itu. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Miranda Gultom menuturkan kisah pribadi pengalaman berharga hidupnya dari balik jeruji. Mantan orang penting BI yang terkenal modis, divonis bersalah kasus suap cek pelawat berlapis. Dia yang terbiasa terbang ke segala penjuru dunia, harus dipenjara di kamar sempit dan hina. Miranda bilang tak pernah ada air mata tumpah, dia tak mau terlihat lemah apalagi di depan kamera. Mengapa dunia Miranda yang glamor tak segera runtuh? Bagaimanakah gerangan hidupnya yang tak mudah patah dan jatuh? Inilah Mata Najwa. Miranda Gultom, The Untold Story. Dalam kasus cek pelawat, maka kasus ini kita tingkatkan ya ke penyidikan terhadap seorang tersangka, ya, inisial aja ya, MSG. Dalam kasus cek pelawat, yaitu membantu atau turut serta terkait dengan perbuatan NN melakukan dugaan tindak pidana korupsi, memberikan travel check pada anggota DPR RI 2009-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Dan mungkin Anda-andalah sekarang yang paling bertepuk tangan gembira melihat saya dihukum. Sudah puas? Sudah puas? Saya tanya Anda sudah puas? Pemirsa, 1 tahun sudah mantan pejabat Bank Indonesia ini keluar dari penjara, menghirup udara bebas dan lepas dari status sebagai narapidana. Miranda Suarai Gultom, anak ketiga dari 8 bersaudara ini lahir pada 19 Juni 1949. Dia menempuh pendidikannya di Jakarta hingga sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapat gelar PhD dari Boston University, Amerika. Miranda juga sudah mengajar di UI sejak 1975. Diawali dengan menjadi asisten dosen sampai dikukuhkan sebagai guru besar. Karir profesionalnya bermula sejak 1991 ketika ia menjadi konsultan di Bank Dunia. Pada pertengahan 1990-an, Miranda juga bertugas sebagai asisten menteri di era Soeharto. Dia mulai masuk ke jajaran petinggi di Bank Indonesia sebagai direktur pada 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter hingga tahun 2003. Gagal menjabat sebagai gubernur BI, Miranda kembali menjadi kandidat dan terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. Dan jabatan terakhir inilah yang membawa bencana bagi Miranda. Dia dipidana memberikan suap kepada anggota DPR yang memilihnya dan dipenjara selama 3 tahun. 1 tahun di rutan KPK dan 2 tahun di Lapas Perempuan Tangerang. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya tahu ini kali pertama Anda akan membuka, bercerita tentang pengalaman hidup Anda. Ya, betul. Apakah memang masih ada, selama ini masih ada rasa enggan, rasa berat untuk berbagi bagian itu, Ibu? Oh tidak. Kalau hanya untuk entertaining orang, saya tidak perlu. Tetapi saat Nana minta dan kita sepakat bahwa tujuan ini adalah untuk proses pembelajaran juga. Agar ada sesuatu yang bisa dipetik dari bincang-bincang kita kali ini, saya langsung bilang, yes. Terima kasih banyak, Ibu Mir.
Apa, saya ingin tanya mungkin sangat sederhana saja di awal, Miranda. Emosi yang kemudian mengiringi itu lebih banyak apa? Marah, takut, pasrah? Semua sih campur aduk, tapi end up kepada sesuatu hal. I have to survive. Dan karena dasarnya itu, ya nggak bisa marah. Karena kalau saya marah-marah nggak bakalan bisa survive. Keadaannya kan semua tidak menyenangkan, beda sama apa dulu waktu bebas. Malam pertama ketika dinyatakan tersangka, setelah akhirnya disebutkan oleh KPK harus ditahan, Jumat keramat istilahnya. Sudah tahukah akan ditahan? Nggak tahu. Dan sampai lagi waktu dipanggil, jam 9 datang, jam 11 baru mulai diperiksa, jam 12 istirahat sholat Jumat, jam 1:30 masuk lagi. Dari 1:30 sampai 2:30 yang ditanya cuma alamat, sekolah dan sebagainya. 3:30 sampai 3:30 hanya 2 pertanyaan. Saya yakin benar, nggak ada apa-apa nih. Jadi Buktinya, terkejut ketika tiba-tiba harus masuk tahanan malam itu? iyalah, saya udah biasa, percaya dirinya gede. Beres, gue pulang nih sebentar lagi. Tahu-tahu masuk dengan map, ibu dengan ini ditahan. Hah? Lalu saya bilang, ya sudah deh. Dan saya sudah begitu, sudah. Saya minta telepon, saya mesti telepon suami saya. Saya telepon, sayang, saya ditahan. Oh ya, kita udah tahu. Kita udah ngumpul di Guntur. What? Kamu udah tahu dari mana? Dari, sorry ya Nana, dari Running Text Metro TV. Jam 11 siang udah tahu bahwa saya mesti ditahan. Saya baru mulai diperiksa. Kami waktu itu di KPK memang sudah membocorkan Miranda Gultom akan ditahan. Iya, makanya. Tapi saya nggak siap-siap apa-apa. Lalu penyidiknya bilang, loh ibu belum bawa koper. Wah di situ saya ketawa puas. Bawa koper, kenapa? Makanya saya tahu saya mau ditahan. Karena itu kan mengapa kemudian Anda memilih untuk berjalan saja begitu? Menuju Iyalah. ruang tahanan bukan naik mobil yang sudah disiapkan? Ya kalau saya udah berada dalam situasi seperti itu, pilihannya adalah sedih, takut, marah, atau saya tenang dan berpikir mesti ngapain. Lalu saya pilihan pertamanya adalah saya tenang dan saya akan tidak takut nunjukin muka ke siapapun. Jadi waktu ditanya, mau naik lift bu, mau naik mobil. Kembali lagi saya bilang naik mobil, nahannya di mana? Di bawah, ngapain naik mobil kalau nahan di bawah, saya jalan kaki aja saya bilang. Walaupun kilatan Nggak apa-apa, anggap media aja lagi mengerubuti. jalan lagi di catwalk. Saya jalan biasa, saya jalan tenang. Karena kalau saya ngumpet-ngumpetin muka kayak orang bersalah. Ketika Anda akhirnya berada di ruang tahanan KPK di bawah tanah, gambarkan ke kami seperti apa ruangan itu, Bu Mir? Ya gitu. Pintu kecil, masuk lorong. Kretek-kretek buka, masuk ditutup lagi sampai di dalam. Loh kok cuman sebesar ini? Ternyata yang namanya ruang tahanan itu cuman 9 kali 5 meter, terdiri dari 4 kamar. Cuma ada lorong 1,5 meter, panjangnya 9 meter. Saya langsung mikir mau ngapain ya saya kalau di sini ya. Terus itu di bawah tanah, nggak ada jendela, nggak bisa lihat siapa-siapa, nggak bisa dengar angin, suara angin, nggak bisa lihat matahari. Saya ingin kita ini, saya tahu ada coret-coretan, saya ingin Ibu menggambarkan. Jadi ruangannya seperti ini. Iya, seperti itu tuh, ya segitu, itu cuman berapa kali berapa tuh. Itu lorong yang kecil, itu lorong di mana saya, ini kamar saya nih. Kamarnya sih lumayan besar, 3 kali 3. 3 kali 3? Nah, Lumayan besar itu, Bu? lumayan dong, Lumayan ya? sendirian. Dan isinya hanya betul-betul tempat tidur, spring bed. Iya, sama bikin-bikinan sendiri aja itu rak-rakan, ada meja bekas di situ, pinjem dong saya bilang, dikasih pinjem saya masukin karena saya kan mesti nulis ya, udah kebiasaan nulis. Jadi jadwal Anda berada dalam ruangan istana Anda menulisnya. Dalam istana Anda itu jadwal Anda sehari-hari? Wah, Bangun jam berapa, Bu Mir? saya bangun jam 4:30, saya doa. 2 minggu pertama, peraturan di KPK tidak membolehkan keluar. 2 minggu pertama tidak pernah lihat matahari, tidak pernah lihat apa-apa di dalam. Then I decide myself, saya mau ngapain? Saya minta izin, boleh nggak keluar olahraga? Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Ya sudah, ada lorong 9 kali 1,5 meter,
Saya mikir kalau saya bolak-balik nih 9 meter, bolak-balik katakan kurangin dikit jadi 15 meter. Udah deh saya lari 300 kali, dapat 4,5 kilometer Anda juga. lari kan. 300 kali? Ya muter aja 300 kali, kayak orang gila kan dari sini ke situ 300 kali. Habis itu decisionnya adalah ini hari pertama, mau ngapain ya? Ya sudah, anggap aja saya ada di kantor. Jadi saya langsung mandi, ganti pakaian, nggak mau pakaian kucel-kucel, pakaian rapi, taruh pelembab sedikit, kasih lipstik sedikit, duduk, periksa soal ujian. Kan rasanya kayak di kantor. Kalau saya ikuti perasaan marah, kalau saya ikuti perasaan geram, saya tidak akan kemana-mana.